Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus, hamba-Mu mohon, tolonglah lawatlah setiap orang yang hadir di live streaming ini. Yang berbeban berat ada kelepasan, yang sedih ada sukacita, yang putus asa ada harapan baru, yang terbelenggu ada kebebasan, ada mukjizat di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom semuanya. Ada Ibu Potrin, ada Ibu Ovelia, ada Ibu Evi Lampu. Shalom Kakak Wilson ya. Siapa lagi ini? Kakak satu-satunya, Kakak Hadi Susanto, Kakak Ika Agustina, Pak Tober Pasaribu, apa kabar ya? Kakak Tirta, Kakak Shirley, Kakak Pancasel ya, Kakak Linda 8888 ya, Kakak Rafael Chan, terima kasih. Bu Aida, shalom. Ibu Linda, shalom. Ya, Ibu Ana, mohon maaf ya. Ibu Ana, shalom. Sudah lama ya nggak ketemu online ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kakak Paulo ya, Kakak Rina Feli, Kakak Fenty, Kakak Joy Hendrik, Kakak Mike Resen 87, selamat pagi. Kakak Shirley, Kakak Hadi Susanto, Kakak Yohanes Ngantun, Ibu Albertine, shalom semuanya. Kakak M Simanjunta, Kakak Faye 72, Kakak Rismawar, Kakak Orlando yang baru bergabung, shalom. Kakak Paulo ya, dan semuanya. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Namanya siapa? Namanya Tuhan Yesus. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tidak ada yang seperti Engkau, yang setia seperti Engkau, yang mengasihi kami seperti Engkau. Kami ucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani
yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, haleluya. Mari kembali Bapak Ibu, kita naikkan pujian sekalipun aku di dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun kau di dalam lembah kekelaman, kau tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur kamu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari yang baru yang Kau berikan bagi kami, untuk rahmat-Mu yang baru, untuk semua kebaikan-Mu yang sudah Kau sediakan bagi kekasih-kekasih-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Roh Kudus tolonglah ambil alih setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini merupakan isi hati-Mu saja. Dan Roh Kudus tolonglah kiranya Engkau yang berkuasa dari awal hingga akhir pelayanan ini, dan Engkau sendiri yang membukakan mata hati setiap kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami bisa keluar menjadi lebih daripada pemenang sesuai dengan janji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom sekali lagi semuanya. Kakak Lisna, Ibu Elita Tarigan, Ibu Albertin, Kakak Uta Galung, Kakak Zaki Putra, Ibu Eli, shalom ya. Kakak Shirley, Kakak Neneng, Ibu Yuspin, dan semuanya. Ya, oke. Hari ini kita akan kembali membahas hukum-hukum roh ya yang berlaku ketika kita mau melakukan doa-doa peperangan. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke topik besar kita. Karena kalau kita ingin doa-doa kita menjadi doa-doa yang powerful, yang berkuasa, kita harus paham dulu mengenai hukum-hukum rohani ini. Ya. Jadi nggak semuanya kita serahkan sama Tuhan. Oh Tuhan nggak jawab doa kita. Bukan seperti itu ya. Mungkin kita yang nggak paham akan jalan-jalannya ya kan. Kita harus paham mengenai jalan-jalannya, mengenai hukum-hukumnya. Karena toh firman Tuhan sudah diberikan kepada kita bukan? It is up to us. Maksudnya terserah kita gitu ya untuk mau belajar, untuk mau mengerti, untuk mau mengaplikasikan itu, ya kan? Tuhan tidak akan membacakannya itu bagi kita. Kita yang harus mau belajar firman-Nya, kita yang harus mau ya seperti Bapak Ibu yang luar biasa dahsyat ya, pagi-pagi sudah mau bangun pagi untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Oke, kemarin kita sampai kepada firman Allah, kepada iman Allah ya. Bapak Ibu masih ingat apa aja sih hukum-hukum rohani? Mohon maaf ya kalau saya ulang ya, supaya ada orang-orang yang baru gabung itu supaya nyambung dengan pembahasan firman yang saya bagikan. Jadi hukum-hukum apa itu? Hukum kesepakatan yang pertama ya kan? Hukum kesepakatan. Kesepakatan bukan hanya saja dengan rekan doa kita mau sepakat, bukan hanya saja dengan sesama kita mau sepakat. Sesama itu maksudnya apa? Ya teman kita, saudara kita, jangan sampai ada kebencian, ketidakамpunan gitu ya. Bapak Ibu perhatikan kan kalau saya mendoakan orang, kalau saya selalu bertanya apakah ada kepahitan yang Bapak atau Ibu belum lepaskan, yang Bapak atau Ibu belum ampuni ya, karena itu akan seperti tembok yang menghalangi kuasa Tuhan ya kan. Nah juga kesepakatan antara diri kita sendiri ya kan. Kesepakatan antara diri kita sendiri maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai pikiran kita berkata lain tetapi hati kita berkata lain, ataupun perkataan kita berkata lain. Paham kan ya Bapak Ibu ya? Jadi selaras ya pikiran dan perkataan kita, hati kita selaras, itu kesepakatan. Kedua, hukum substitusi, hukum legal right ya. Makanya kalau Bapak Ibu kemarin ada yang nonton saya punya live streaming, di akhir saya kemarin itu berdoa untuk Bapak siapa ya kemarin ya yang sakit ginjal. Saya bilang, Bapak ada dosa ini ya misalnya. Nah, kenapa? Karena Roh Kudus ngasih tahu ada legal right
untuk si musuh berkuasa atas hidupnya Bapak Ibu ya. Selama legal right-nya itu belum diputuskan, maka mereka akan tetap punya kuasa. Nah, cara memutuskannya seperti apa ya? Seperti kemarin saya kasih contoh ya, dibereskan dulu di hadapan Tuhan, minta ampun dulu. Nah, itu caranya untuk mematahkan, memutuskan legal right. Nah, Bapak Ibu yang baru gabung mungkin kalau nggak nyambung terima aja dulu ya. Nanti boleh nanya, kalau mau bertanya boleh nanya ya, ada waktunya nanti saya menjawab pertanyaan. Terus berikutnya hukum teritorial. Hukum teritorial saya sudah menjelaskan ya, saya tidak akan bahas ulang. Yang keempat, hukum apa? Pengorbanan. Hukum yang sangat berkuasa di alam roh ya. Makanya doa tanpa pengorbanan dengan doa dengan pengorbanan itu kuasanya berbeda, iya kan? Saya sudah menjelaskan ada doa dengan puasa. Kenapa hanya ada masalah-masalah yang hanya bisa ditaklukkan dengan doa puasa, ya kan? Kemarin saya sudah bahas, saya tidak akan bahas lagi ya, saya hanya mengulang sedikit. Nah, kita juga sudah membahas sampai hukum iman. Kemarin kita sudah belajar mengenai iman Allah, ya kan? Iman Allah itu iman yang memperkatakan sesuatu, dan sesuatu itu harus terjadi. Sama halnya seperti ketika Allah menciptakan dunia ini, ya kan? Kejadian 1 ayat 1 berkata seperti ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera ya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi ya. Di sini Allah tidak berpikir moga-moga terang itu jadi, mudah-mudahan ya terang itu jadi. Allah juga tidak berpikir apakah terang itu akan jadi atau tidak ketika Allah berfirman. Enggak kan? Ketika Allah berfirman, maka dia tahu bahwa terang itu pasti terjadi, harus terjadi, ya kan? Dia tidak ragu-ragu apakah terang itu jadi. Nah, seperti itu ya iman Allah. Kita kemarin sudah belajar banyak ya mengenai iman Allah. Nah, pertanyaannya apakah sudah dipraktekkan? Hayo, yang sudah mempraktekkan boleh tulis di komentar ya. Yang belum, yang belum, mari kita mau sama-sama belajar mempraktekkan iman Allah ya. Apa yang kau ingin lihat terjadi? Karena Ibrani 11 ayat 3 berkata seperti ini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta yang telah dijadikan oleh firman Allah, ya, alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi semua yang kelihatan ini telah terjadi dari yang tidak kita lihat, ya kan? Jadi selama itu masih bisa kelihatan, maksudnya yang bisa kelihatan itu apa? Masalahmu, ya, pergumulanmu, itu kan yang kelihatan kan? Sakit penyakitmu, itu kan kelihatan kan? Nah, maka kalau itu bisa kelihatan, berarti itu bisa dibentuk ulang, berarti itu bisa diciptakan, berarti itu bisa dirubah oleh yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Dari dimensi rohani, ya kan? Bisa dirubah, bisa di-recreate, direprogram oleh firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah lah yang menciptakan seluruh bumi ini, ya kan? Segenap
yang ada di dunia ini diciptakan oleh firman Allah. Makanya kalau kita punya firman Allah, sesungguhnya firman Allah adalah sesuatu yang sangat powerful karena dia bekerja di dimensi rohani. Kita bisa memprogram ulang apa yang kita ingin lihat terjadi. Mungkin di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu. Mari memprogram ulang dengan cara apa? Dengan menyuarakan firman itu ya. Jangan menyuarakan semua rancangannya si jahat dalam hidupmu. Yang saya sering lihat, yang saya sering temui itu orang-orang itu senang sekali curhat ya. Curhat menceritakan pekerjaan si jahat di dalam hidupnya. Cece nggak tahu ya betapa susahnya hidup saya. Cece nggak tahu ya betapa misalnya suami saya itu seperti ini loh, seperti ini loh, seperti itu loh. Apa yang jelek-jeleknya semua diceritakan. Ya, atau kemarin saya melayani ya orang ya, ada yang cerita begini. Cece kok ada ya orang sejahat itu ya. Kok orangnya begini begitu gitu loh. Nah, saya bilang stop berbicara kepada anak itu ya. Stop berbicara tentang kejelekan orang itu. Stop ya memikirkan hal-hal yang jelek. Ketika kau terus ya memikirkan hal-hal yang jelek ya, memperkatakannya, karena setiap kali kita memperkatakannya, apa yang kita perkatakan itu mempengaruhi apa yang ada di dalam hati kita, bukan mempengaruhi pikiran kita, bukan. Jadi pikiran kita, hati kita itu penuh dengan hal-hal yang negatif. Sedangkan kemarin-kemarin saya sudah bahas bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kehidupan itu terpancar dari hatimu ya kan. Kehidupan itu apa? Kesehatan ya, kebaikan, kemurahan, semuanya terpancar dari hatimu. Apa isi hatimu? Jadi stop memperkatakan hal-hal yang jelek ya. Stop ya, apapun itu istilahnya, curhat lah, apalah ya. Saya sih tidak setuju dengan hal-hal seperti itu ya. Ya kalau Bapak Ibu merasa nasihat ini baik ya terimalah ya dan aplikasikan dalam hidupmu. Tetapi kalau kau nggak setuju ya nggak apa-apa, saya juga nggak maksa gitu ya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan Bapak Ibu, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika saya bilang mari menciptakan masa depanmu bersama-sama dengan Allah, saya pernah kan ngomong begitu kan, mari kita kembali menciptakan apa yang kelihatan, misalnya masalahmu, kita ciptakan kembali. Apa itu yang kelihatan? Pergumulanmu, hutang pihutangmu, masalah ekonomimu, kesehatanmu. Mari kita menciptakan bersama-sama dengan Allah. Bagaimana caranya? Dikatakan di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya kan? Bagaimana menciptakan kembali bersama-sama dengan Allah? Perkatakan firman. Firman-Mu apa yang kau ingin lihat terjadi di dalam hidupmu, di dalam masa depanmu. Ayo perkatakan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Perkatakan itu, rancangan Tuhan atas hidupku, atas keluargaku, atas anak-anakku adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Mulai perkatakan itu atas hidupmu, atas keluargamu, atas masa depanmu.
Ayo, dengan demikian engkau sedang menciptakan, engkau sedang memprogram apa yang kau ingin lihat terjadi di masa depanmu, dalam keluargamu. Mungkin saat ini engkau belum melihatnya, mungkin ketika engkau memperkatakannya, engkau melihat betapa amburadulnya, betapa kacaunya misalnya keadaan. Tetapi sekali lagi, kata firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 18 berkata seperti ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Ya, perhatikan yang kelihatan itu adalah sementara. Misalnya keadaan kacau balau keluargamu itu adalah sementara. Keadaan keuanganmu yang morat-marit itu adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tak kelihatan itu apa? Dimensi rohani, di mana firman Allah berada, itu adalah kekal. Itu bisa menciptakan ulang keadaanmu, menciptakan ulang ya apa yang kau ingin lihat terjadi dalam keluargamu, dalam masa depanmu, masa depan anak cucumu. Mungkin saat ini anak cucumu bandel banget gitu ya. Saya lah kasih kesaksian ya. Kayaknya gak afdol kalau kita berbicara tentang iman gitu ya. Luar biasa tetapi tanpa kesaksian. Oke, saya saksikan ya. Dulu anak saya itu cueknya minta ampun Bapak Ibu ya. Dari kecil, yang kecil itu cuek banget gitu ya. Kayaknya dia hidup dalam dunianya sendiri. Tahu kan Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam dunianya sendiri, kalau istilah medisnya itu ADD atau ADHD. Pernah dengar itu? Ada yang pernah dengar? ADD itu Attention Deficit Disorder, istilah pengetahuannya atau istilah kedokterannya ya. Tetapi Bapak Ibu, apapun keadaannya ya, keadaan anakmu, keadaan apapun itu, kalau itu masih kelihatan, kata firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Semua sakit penyakitmu itu sementara ya. Semua pergumulanmu itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saya terus ya mengucapkan, memprogram keadaan dengan cara apa? Dengan tidak bibir saya mulai mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan aku anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, mulai mendoakan anakmu seperti itu. Jangan hanya mendoakan, minta berkat, minta diberkati Tuhan. Itu adalah otomatis produk otomatis sebab akibat. Kalau anakmu itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya, itu sebab akibat Tuhan akan memberkati anak-anakmu itu otomatis. Percaya deh Bapak Ibu, anak saya itu ya punya kepandaian ya, kecerdasan ya, saya bilang cukup luar biasa gitu ya. Di usia mudanya dia bisa menganalisa segala sesuatu. Kalau saya bicara bagaimana menurut kamu tentang Bitcoin, dia bisa langsung menganalisa, menurut saya begini gitu loh. Bagaimana menurut kamu tentang misalnya Amerika, tentang invasinya ke Venezuela, dia bisa langsung begini. Terus dan analisanya itu tajam sekali. Dan banyak hal ya. Profesornya, kebetulan dia sekolah di luar negeri. Profesornya itu ya yang dari tahun-tahun lalu gitu ya. Dia bisa ingat profesornya dari sekian banyak students, dia bisa ingat
anak saya gitu ngelihat di jalan, papasan di jalan juga bisa ingat. Kenapa? Karena menonjol dalam hal-hal tertentu. Nah, sekali lagi itu adalah produk daripada penciptaan ulang. Kenapa? Karena saya rajin memperkatakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan aku anak yang cerdas ya. Itu diprogram bahkan pada saat anak saya masih di dalam kandungan, Bapak Ibu, saya memperkatakan hal itu ya. Nah, sekali lagi ya, tadinya anaknya cuek sekali, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena doa saya itu ya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan aku anak yang takut akan Tuhan, anak yang sangat mengasihi Tuhan, lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Nah, apa yang terjadi? Saya melihat bahkan ya, dia beranjak dewasa, saya melihat bagaimana dia itu sungguh-sungguh kasihnya itu ya lebih besar dibandingkan saya gitu ya. Saya disuruh sama Tuhan belajar sama anak saya. Belajar tuh sama anakmu. Bagaimana cara dia? Ya, dia itu punya belas kasihan yang luar biasa yang saya juga harus belajar gitu ya. Belas kasihan dengan sesama ya. Bagaimana dia mengasihi sesama. Jadi yang dengan tulus gitu ya. Berani berkorban untuk sesama. Padahal gak ada yang ngajarin loh. Nah, siapa yang ngajarin? Tuhan Yesus ya. Padahal dia itu gak rajin ke gereja ya, gak seperti orang tuanya gitu ya, rajin ke gereja. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan ya, jangan sampai kita itu rajin ke gereja tetapi gak taat melakukan firman ya. Kita sedang membodohi diri kita sendiri. Tetapi kenapa saya mengerti kenapa Tuhan suruh saya belajar sama anak saya? Kenapa? Karena dia itu, ya itu tadi, mungkin dia gak rajin ke gereja, tetapi dia rajin jadi pelaku firman. Padahal dia mungkin gak serajin saya baca firman ya. Itu saya ditempeleng sama Tuhan ketika Tuhan ngomong belajar sama anakmu. Saya jadi bingung apa yang harus saya pelajari dari anak saya, karena anak saya gak rajin ke gereja, gak rajin baca firman, tetapi dia rajin jadi pelaku firman ya. Bapak Ibu, mari saat ini yang saya mau tekankan itu bagaimana kita memprogram ulang ya keadaanmu, masa depanmu. Perhatikan bagaimana Tuhan itu luar biasa ya. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Perkataan-perkataan kita itu ya menjadi doa ya kan. Saat ini mari perhatikan apa yang keluar dari bibir mulutmu. Apakah perkataan-perkataan berkat ataukah perkataan-perkataan yang mengkonfirmasi, yang mengafirmasi rancangan si jahat dalam hidupmu. Mari perhatikan ya, yang tidak kelihatan, jangan memperhatikan yang kelihatan. Jangan mata kita itu gagal fokus. Maksud saya gagal fokus itu seperti apa? Fokusnya hanya kepada masalah, fokusnya hanya kepada misalnya suami atau istri kita yang nyebelin gitu, yang nyakitin hati kita. Jangan ya Bapak Ibu, jangan fokus kepada masalah, tetapi lakukanlah bagianmu dengan setia. Maksudnya bagian kita itu apa? Bagian kita itu seperti contohnya ya lakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya Tuhan suruh kita istri-istri untuk tunduk sama suami, ya tunduklah ya. Itulah bagian kita. Tetapi kita juga mau mengambil otoritas kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk mulai memprogram ulang. Misalnya suami kita atau istri kita, gimana caranya memprogram ulang? Masih ada yang nanya Kak, bagaimana caranya memprogram ulang? Udah paham kan? Udah paham semua cara memprogram ulang? Ya ada Kak. Ya Kakak Melanu boleh tulis di komentar pertanyaannya seperti apa ya.
Bagaimana cara kita memprogram ulang? Dengan perkataan kita yang setuju dengan firman Tuhan. Bahkan kemarin kita sudah belajar kan di Markus 11 ayat 23 sampai 24. Tuhan memberikan kita kebebasan loh. Kebebasan untuk menciptakan sesuatu di luar yang tertulis dari firman, ya kan? Dikatakan segala. Oke, saya ulang ya. Jadi itu bukan kata ciara. Kalau kata ciara Bapak Ibu jangan percaya, tetapi itu kata firman, ya kan? Di sini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu apa saja. Dalam hal ini apa saja itu ya tidak bertentangan dengan firman ya. Jangan minta yang aneh-aneh yang bertentangan dengan firman. Karena ini konteksnya firman Tuhan, jadi apa saja itu Tuhan memberikan engkau dan saya kebebasan untuk menciptakan masa depanmu. Apa saja yang kau ingin lihat terjadi dalam rumah tanggamu, dalam keuanganmu, mintalah apa saja ya. Selama engkau bisa percaya, maka engkau bisa menerimanya. Luar biasa kan firman Tuhan itu? Luar biasa kan Allah kita itu? Siapa yang bangga punya Allah seperti Allah kita? Saya ya kan? Luar biasa kita menjadi anak-anaknya, mewarisi DNA-nya untuk menciptakan. Ya puji Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apapun atau berapa besar pun masalahmu atau seberapa hopelessnya pun situasi masalahmu atau penyakit yang engkau alami, selama itu masih bisa kelihatan, maka hal itu bisa diubah, diperbaiki, disembuhkan, diprogram ulang atau diciptakan kembali oleh dimensi rohani, yakni oleh firman Allah, ya kan? Ya selama Anda dan saya bisa percaya. Kenapa? Karena mukjizat itu Bapak Ibu, ya satu kebenaran firman Tuhan mengenai iman ya. Mukjizat itu bekerja menurut apa? Menurut level iman kita. Jadi kadang kita berpikir ya umat Tuhan, kita seringkali berpikir terserah Tuhan, semuanya terserah Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan engkau dan saya DNA-nya, kita sudah mewarisi DNA Allah, kita juga bisa menciptakan, kita juga bisa memprogram ulang. Masih ingat kesaksian Ibu Eli? Saya ingat dia kesaksian Bu Eli. Apa kemarin tahun ini juga atau bulan ini juga ya, harus masuk itu uang yang pinjam ya, orang yang berhutang kepada keluarganya Bu Eli. Harus masuk bulan ini juga ya, terima kasih Bu Eli. Apa yang terjadi pada malam itu juga uangnya ditransfer jam 12 malam ya kan? Nah itu Bapak Ibu contoh sudah mempraktekkan iman Allah. Luar biasa kan? Iman Allah itu tidak pernah gagal. Karena apa? Karena itu adalah firman-Nya ya. Firman-Nya yang sudah menjanjikan kepada kita. Kita sudah mewarisi DNA-nya Allah. Sekarang siapa daripada Anda yang mau mempraktekkan iman Allah? Saya sudah membagikan begitu banyak kesaksian, bukan? Bagaimana saya mempraktekkan Markus 11 ayat 22 sampai 24 ini. Dan begitu banyak mukjizat demi mukjizat yang saya alami, baik itu dalam kesehatan, kesembuhan ya, sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sakit penyakit yang sudah divonis mau meninggal, mama saya berkali-kali ya kan, gak jadi meninggal ya, karena praktek iman itu. Dan juga dalam hal keuangan, bagaimana Tuhan luar biasa ya, perkataan saya itu memprogram apa yang
Saya mau lihat terjadi bagaimana saya menjual proyek properti yang harganya seharusnya berapa gitu jadi double, ya kan. Luar biasa kan, dan itu terjadi bukan sekali, ya kan. Saya pernah menyaksikan bagaimana seharusnya misalnya harga propertinya misalnya 750 juta, saya jual 1,5 M misal, dan itu nggak terjadi sekali. Kalau sekali mungkin Bapak Ibu ngomong kebetulan, itu terjadi berapa? 3 kali Bapak Ibu, 3 kali, membuktikan. Saya rasa Tuhan ingin berbicara kepada saya, ya, ingin mengajarkan kepada saya, dan supaya sekarang saya bisa menyaksikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kata 3 kali itu namanya udah konfirmasi bahwa firman-Nya ya dan amin, bukan kebetulan. Kalau sekali ya kebetulan, kalau 2 kali ya mungkin pas hoki gitu ya, pas beruntung. Tetapi kalau 3 kali ya itu namanya bukan kebetulan, itu namanya memang firman Tuhan ya dan amin, ya kan. Nah, sekarang saya percaya ya, firman Tuhan ini membangunkan kita semua. Jangan lagi nangis-nangis sama Tuhan, minta ini, minta itu, karena semuanya sesungguhnya sudah diberikan kepada kita. Sekarang bagian Anda dan saya lah yang bangkit, yang berperang menggunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk mencipta, berkreasi, ya, memprogram, membentuk ulang, ya, bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan firman-Nya, bahkan bersama-sama dengan doa-doa kita memprogram ulang, ya, di alam roh. Ketika, perhatikan, kemarin saya sudah membagikan, ketika apa yang kita ucapkan itu sudah selaras dengan hati kita, dengan kepercayaan kita, dengan hati kita, ya, maka engkau akan melihat bom meledak di daerah kekuasaannya si musuh, ya. Ya, daerah kekuasaan musuh itu bisa saja dalam hal keuangan yang kau sedang dijajah oleh musuh-musuh yang tidak kelihatan, atau di area sakit penyakit, maka bom itu akan meledak dan menciptakan mukjizat terjadi dalam hidupmu, ya kan? Sekali lagi, mukjizat itu bekerja menurut level iman kita, ya. Pertanyaannya mungkin Bapak Ibu bertanya sama saya, Ciara atau Cindy atau Bu Ciara, kalau begitu kenapa enggak kembali lagi kita perkatakan, misalnya ini jadi jadi uang. Ya kan, mungkin ada yang pertanyaan konyol seperti itu. Ya, ada yang bertanya seperti itu, ya. Mungkin ada, ya, tapi diam-diam aja. Itu sulap namanya, kata Ibu Esther. Ya, Bapak Ibu, saya mengundang, ya, Bapak Ibu, sebelum engkau memperkatakan, sebelum engkau memprogram ulang sesuatu, ada baiknya engkau itu, ya, jangan asal memprogram ulang, jangan asal memperkatakan, tetapi bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, ya, menurutmu seperti apa, ya? Itu jangan namanya mencobai Allah, itu namanya mencobai Allah, ya. Pasti ingat roti ketika Tuhan Yesus selesai puasa, maka si iblis mencobai Tuhan Yesus dengan apa? Jadikanlah batu ini roti, gitu, ya. Ya, bukan seperti itu, ya, Bapak Ibu. Maksudnya tanya dulu sama Tuhan, apa yang kau ingin lihat terjadi sih dalam hidup saya? Rancanganmu seperti apa sih, ya? Jangan seperti saya dulu, ya, karena saya itu saking seringnya mendapatkan mukjizat. Jadi ketika saya mendapatkan masalah, tenang. Bapak Ibu, ada yang begitu? Ketika engkau menghadapi masalah, tenang, saya bisa mengubah masalah itu menjadi berkat Tuhan. As easy as
a piece of cake. Maksudnya apa? Semudah apa ya istilah bahasa Inggrisnya? Semudah apa namanya? Sepotong kue gitu, sangat mudah. Dengan apa? Dengan memperkatakan. Sampai begitu saya itu Bapak Ibu, sampai sebegitunya ya, karena begitu sering saya mendapatkan mukjizat Tuhan, jadi sampai sebegitunya ya, ketika awal-awal amburadul bisnis saya tenang ya kan. Saya masih ingat waktu ketika saya kan bisnis online di luar negeri. Jadi satu ketika itu kompetitor saya itu ya meng-hire agency untuk menghancurkan bisnis saya. Ada yang begitu? Iya, ternyata di luar negeri juga banyak premannya ya. Tetapi ketika saya bilang, saya tidak mau tunduk dengan kenyataan ya. Padahal saya sudah naik banding ya, dan semuanya sudah ditolak. Tidak ada jalan keluar lagi bagi saya. Jadi bisnis saya itu harus di-freeze. Freeze itu apa? Dibekukan gitu ya. Padahal modal saya udah banyak ya, di gudang banyak sekali inventory saya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya berperang. Bapak Ibu, apakah saya nangis? Enggak, ya puji Tuhan, bukan karena saya hebat, tetapi karena Roh Kudus. Dan karena saya percaya Tuhan ingin saya melewati itu, mengalami kemenangan, supaya saya bisa membagikan ini kepada Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu itu terimpartasi ya, daya juangnya, daya peperangannya itu terimpartasi. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mengurung diri di kamar ya. Saya nangis? Enggak. Saya ngeluh sama Tuhan? Enggak ya. Karena saya tahu ini peperangan melawan kuasa jahat, bukan peperangan melawan Tuhan ya. Kebalik, salah Bapak Ibu konsepnya. Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Kita ini anak-anak kesayangannya ya. Walaupun mungkin kita sudah jatuh di dalam dosa, tetapi setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu merangkul kita kembali seperti janji firman-Nya. Tuhan berada di pihak kita. Jadi jangan salah berperang. Jangan nangis-nangis sama Tuhan gitu ya. Seolah-olah Tuhan tidak mau memberkati kita, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita. Itu namanya gagal paham ya Bapak Ibu. Jadi apa yang saya lakukan? Di dalam kamar saya tutup pintu ya. Udah gitu saya mengucap syukur, saya menyanyikan lagu peperangan. Lagu peperangannya apa ya? Saya lupa. Lagu-lagu dalam bahasa Inggris itu banyak sekali lagu yang bagus-bagus Bapak Ibu. Lagu Indonesia kayaknya sedikit ya lagu peperangan. Lagu peperangan apa ya waktu itu saya lupa. Ya pokoknya apapun kenyataannya saya akan memuji Tuhan. Seberapapun hebatnya masalah, intinya begitu ya kata-katanya. Lebih hebat masalah, lebih lagi saya akan memuji Tuhan. Itu yang saya naikkan, puji-pujian itu Bapak Ibu. Dan saya deklarasikan, terima kasih Tuhan Yesus. Bisnis saya, Kak, kalau udah masuk pada doa peperangan, kenapa ya saya selalu merintih? Ya, bisnis saya pokoknya harus jalan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi bisnis saya bilang begitu ya. Saya doa itu ya mungkin setengah hari ada ya. Doanya apa? Bukan nangis-nangis sekali lagi, tetapi memuji Tuhan dan berdoa deklarasi ya. Dengan iman gitu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Walaupun semuanya secara surat menyurat saya punya bisnis itu sudah di-freeze, sudah tidak punya akses lagi ke marketplace itu ya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah saya doa peperangan memuji Tuhan dengan luar biasa ya, saya iseng-iseng ya sudahlah, saya pikir ya udah, saya iseng, saya masuk ke account saya buka, ternyata account saya yang tadinya di freeze itu terbuka kembali. Saya bisa akses lagi. Walaupun secara surat penyurat saya itu sudah diblok, sudah nggak punya akses. Itu sudah ketentuan final dari legal
tahu kan Bapak Ibu, dari pihak legalnya mereka ya. Tetapi saya bisa akses kembali, itu adalah mukjizat Tuhan Bapak Ibu. Nah, saat ini ya, bukan Tuhan tidak nolong Anda, itu yang harus engkau paham sekali ya. Bukan Tuhan yang gak mau nolong engkau, bukan Tuhan yang gak mau memberkati Anda. Musuh-musuhmu itu adalah si jahat yang gak kelihatan. Musuh-musuhmu itu adalah musuh-musuhnya Tuhan juga. Kau harus tahu bahwa Tuhan itu ada di pihakmu, bukan di pihak musuhmu yang melawan engkau. Yang kau harus tahu itu. Tetapi sekali lagi, mukjizat itu bekerja menurut level iman kita. Saat ini Tuhan memberikan engkau pilihan bebas. Apa yang kau mau percaya? Apakah kau mau percaya bahwa diagnosa dokter itulah yang jadi kebenaranmu? Apakah kau mau percaya kenyataan bahwa orang tua saya itu miskin pas-pasan, saya juga dari kecil terlahir jadi orang miskin, ya saya juga gak berpendidikan, saya juga gak punya kenalan orang konglomerat gitu ya. Apakah itu yang kau mau percayai? Ataukah kau mau percaya hal-hal yang lain? Itu adalah kebebasanmu Bapak Ibu. Tuhan tidak akan melakukan itu untuk Anda dan saya. Anda dan sayalah yang harus mulai bermimpi bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mengundang Anda dan saya. Mari mulai bermimpi bersama-sama dengan Tuhan ya. Mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, mimpimu itu apa sih untuk hidup saya? Mimpimu itu apa sih untuk keluarga saya, untuk anak cucu saya, untuk keuangan saya? Mulai tanya sama Tuhan ya. Jangan sama seperti saya waktu itu, karena keseringan Tuhan melakukan mukjizat, dia luar biasa, suka-suka saya. Jadi saya itu saking seringnya suka-suka saya gitu ya, tanpa saya bertanya sama Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan nyuruh saya untuk meninggalkan bisnis saya ya. Tetapi saya bilang, enggak Tuhan, saya enggak mau ninggalin bisnis saya. Kalau saya ninggalin bisnis saya makan apa gitu ya. Padahal Tuhan sudah berkali-kali memberitahukan saya, jangan gitulah. Jangan anakku, engkau akan rugi lagi kalau engkau bangun bisnis ini. Tetapi ya, bandel ya, mau-maunya saya. Jadi apa yang terjadi, saya ya itu penuh dengan air mata. Kenapa? Karena menolak firman-Nya. Firman-Nya itu sekali lagi ada yang tertulis, ada yang tersirat, ada yang audible, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat penglihatan dan lain sebagainya ya. Tuhan memperingatkan saya dan jadinya apa? Saya rugi walaupun saya sudah memprogram. Enggak, pokoknya bisnis saya bangkit lagi gitu ya. Jangan melakukan kesalahan yang sama seperti saya ya. Ketika Tuhan ingin kita ke kanan, tetapi kita ngotot ke kiri, maka apa yang terjadi? Seberapapun Tuhan sangat mengasihi kita, seberapapun Tuhan sangat sayang ya, seberapapun Tuhan ingin memberkati kita, maka ya nggak akan ketemu, bukan? Kenapa? Karena kita memilih jalan kita sendiri. Jangan seperti itu, Bapak Ibu, pahamkan apa yang saya maksudkan ya. Tetapi ketahuilah bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Selalu Bapak Ibu yang terbaik ya. Waktu itu Tuhan suruh saya doa, puasa, cari Tuhan gitu ya, melayani Tuhan. Saya bilang saya mau bisnis saya gitu. Saking mengandalkan diri sendiri ya, mengandalkan kayaknya waktu itu saya punya words, saya punya ego, saya punya self confidence itu ada di dalam bisnis saya. Saya baru tahu ya, saya baru ngeh bahwa
Saya merasa hidup saya berharga. Saya merasa hidup saya, harga diri saya gitu ya, ada di dalam bisnis saya. Kayak Tuhan baru menelanjangi ya apa isi hati saya. Ternyata itu toh ya yang menjadi berhala dalam hidup saya. Saya merasa berharga, saya merasa jadi orang yang apa ya gitu loh. Karena bisnis saya, kalau nggak punya bisnis kayaknya saya merasa jadi orang yang tidak punya harga gitu ya. Nah, secara tidak langsung itu sudah menjadi berhala di dalam hidup saya ya kan. Saya tidak mengandalkan Tuhan, makanya Tuhan menghabisi. Maksud saya bukan Tuhan yang menghabisi, tetapi Tuhan mengizinkan musuh-musuh saya menghabisi semuanya itu ya. Oke, saya rasa saya berhenti sampai di sini. Saya percaya apa yang saya bagikan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Sekarang benar-benar paham kan mengenai iman. Jadi kalau didoakan itu jangan lagi moga-moga sembuh. Ya mudah-mudahan sembuh gitu. Mudah-mudahan diberkati Tuhan ya kan. Jangan lagi ngomong gitu ya, jangan lagi ngomong mudah-mudahan anak saya gitu jadi anak yang baik. Jangan lagi ngomong mudah-mudahan ya. Oke. Terima kasih untuk responnya ya Bapak Ibu semua, saudara-saudariku, terima kasih untuk responnya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara. Roh Kudus, terima kasih Engkau juga yang sudah bekerja dalam setiap hati kami. Setiap kami dibangun imannya sehingga apapun saat ini yang kami hadapi, masalah apapun, pergumulan apapun, kami percaya kami lebih daripada pemenang. Karena Engkau sudah memberikan segala sesuatunya bagi kami. Bahkan DNA-Mu ada di dalam kami. Bahkan firman-Mu yang punya kuasa untuk menciptakan ulang Engkau sudah berikan kepada kami. Saat ini Roh Kudus, tolong setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi keturunan Abraham, Bapak orang yang beriman. Kami mau mempraktekkan iman di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa bersama-sama dengan Engkau kami akan melihat bagaimana janji-janji-Mu Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap kami. Bukan oleh karena kebenaran kami, tetapi semuanya karena Engkau Tuhan Yesus di dalam iman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan berdoa berkat. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming saat ini. Curahkanlah berkat-Mu saat ini kepada setiap kami, hingga berkelimpahan atas hidup-Mu, atas keluarga-Mu, atas rumah tangga-Mu, atas anak-anak-Mu, atas pekerjaan-Mu, atas usaha-Mu, atas toko-toko-Mu, sawah ladang-Mu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah segala sesuatu yang Engkau kerjakan menurut kebenaran, menurut hikmat Allah. Maka dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula kami anak-anak keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, apapun yang kami usahakan di dalam kebenaran, yang kami tabur menurut hikmat Tuhan, maka kami juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan berkat dari timur, utara, selatan, dan barat saat ini memenuhi lumbung-lumbung kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Saya
berdoa saat ini untuk Anda yang sedang sakit. Bapak Ibu boleh taruh tanganmu di dadamu atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit sebagai respon bahwa engkau mau didoakan, ya, sebagai respon bahwa engkau percaya akan kuasa Tuhan. Ya, saat ini saya akan berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, hamba memohon, datanglah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Semua roh-roh intimidasi, roh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, roh depresi, saya hardik keluar semuanya, keluar semua dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh negatif thinking keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kasih Tuhan, kuasa Tuhan sekarang mengalir kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, depresi tidak punya kuasa lagi atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas sekarang. Kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk santet, sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Bebas dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, kasih Tuhan mengalir. Menyembuhkan engkau, menyembuhkan luka di batinmu, menyembuhkan setiap trauma di masa lalu, dan menyembuhkan setiap sakit penyakitmu sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Sakit di dadamu sekarang sembuh. Dada sesak sekarang lega dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lambung sekarang lambungmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima Bapak Ibu, terima dengan iman. Kuasa Tuhan juga yang menyembuhkan sakit-sakit di tulang belakangmu. Ya, engkau yang sakit karena kecelakaan, sekarang saya berdoa untuk engkau. Darah Yesus sudah menghancurkan setiap kutuk kecelakaan. Sudah hancur, sudah patah roh kecelakaan, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Kakimu yang gak bisa digerakkan sekarang mulai digerakkan. Kasih Tuhan menyembuhkan sel-sel syaraf yang sudah mati sekarang disembuhkan. Bahkan tulang yang bengkok sekarang kuasa Tuhan mengalir, meluruskan kembali. Tulang yang bengkok sekarang bisa diluruskan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit kanker, yang sakit tumor, saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya mati dalam nama Tuhan Yesus, dan saya cabut keluar semuanya. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Yang sakit lutut sekarang kuasa Tuhan mengalir. Sakit di lututmu sembuh sekarang. Sembuh, kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, imanmu dipakai ya. Mulai gerakan kakimu, mulai berjalan tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir kuasa Tuhan. Ya Bapak Ibu bisa lihat kesaksiannya yang kemarin itu, yang frozen shoulder ya. Tadinya tangannya gak bisa diluruskan, tetapi sekarang bisa diluruskan seperti ini. Itu karena iman si ibu juga ya. Imannya dipakai, makanya ya Bapak Ibu, imannya digunakan ya. Bukan karena saya yang hebat doanya, bukan, tetapi karena iman daripada Bapak Ibu sekalian, dan karena Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu ya. Karena ada kuasa Tuhan, saya doa ini gak sendirian. Kalau saya sendirian, saya itu gak bisa apa-apa ya.
tetapi karena kuasa Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian, mengangkat pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan selalu menolongku ya. Tuhan memang selalu menolong kita, Bapak Ibu. Kitalah yang harus menyelaraskan dengan firman-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersama-sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan, memastikan masa depan kita, masa depan anak cucu kita mengenali rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku
dan peliharamu seumur hidup. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang lagi sakit, boleh tuliskan di komentar ya. Nanti saya akan undang naik ke atas, tetapi Bapak Ibu harus klik tombol tamu dulu, baru kita bisa undang naik ke atas. Ya, oke. Sebentar ya. Iya, ada Pak Richard yang mau didoakan. Doa air C. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Bapak Ibu yang mau didoakan air minumnya dan minyaknya, monggo silahkan dipegang seperti ini. Saya akan berdoa. Bapa di surga, kami membawa air dan minyak ini ke hadapan-Mu. Mohon sucikan, kuduskan air dan minyak ini saat ini yang ada di tangan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menjadi air dan minyak untuk tanda-tanda heran. Menghancurkan setiap kuasa-kuasa jahat. Setan-setan akan lari. Kesembuhan akan terjadi. Mukjizat-mukjizat akan terjadi. Ada kemenangan, ada terobosan, ada berkat Tuhan lewat air dan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, waktu saya berdoa ini ada kuasa Tuhan yang ada. Bahkan ada malaikat-malaikat Tuhan ya yang bekerja di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu bisa pakai air dan minyak ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ada request lagu Dia Jamah, boleh. Dia Jamah. Dia jamah segenap hidupku. Oke. Sebelumnya yang mau didoakan secara khusus tadi ada Pak Richard. Ya, saya undang naik ke atas ya. Yang mau didoakan secara khusus tadi saya sudah undang naik ke atas. Oke, kita naikkan pujian ini sementara ya. You touch me, oh you touch me. Bu Esther makin bersinar aja katanya, kata kakak Orlando. Amin, puji Tuhan. Bersinar, iya dong. Berkat Tuhannya juga sudah berlipat-lipat kan. Puji Tuhan. Ya, saya percaya bukan hanya Bu Esther, bukan hanya aja sebagian orang yang ada di sini, tetapi semuanya ya, karena Tuhan tidak pilih kasih. Bapak Ibu, kalau engkau menghidupi kebenaran firman Tuhan ini ya, engkau juga akan mengalami hal yang sama. Bukan hanya saja Ibu Esther atau sebagian orang di sini ya. Oke, saya naikkan pujian yang ini deh ya. Oke. Sebentar, saya lagi nyari lagunya. Wah Tuhan, rasakan kasih-Nya, kuasa-Nya, Dia akan memulihkan, Dia pasti menyembuhkan, Dia pasti mengulurkan tangannya untuk Amin. menjamah. Dia pasti menyembuhkan, Dia pasti memulihkan. Dia jamah Dalam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baik.
jamah dalam hidupku dan beri damai di hatiku. Tuhan Yesus, Kuasa berkepada Yesus jamah ku jadi baru. Touch me, oh, touch me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened and I know Yesus jamah menjadi baru. kasih Tuhan. Oh, touch me. Terimalah Tuhan tangannya. And all the joy that floods my soul. Yang membangkitkan saudara. Something happened, and I know Yesus jamah menjadi baru. Something happened, and I know Yesus jamah menjadi baru. Ya Bapak Ibu yang sakit di jamah Tuhan, Pak Richard tadi yang minta didoakan, saya sudah undang naik ke atas, mungkin signalnya atau apanya yang nggak bisa naik. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, ya yang sakit atau yang malu-malu mungkin dipanggil naik, boleh catat nomor HP saya. Nomor HP saya 0823 15992960. 0823 15992960 ya. Terima kasih Kakak Orlando sudah menyematkan. Ya Bapak Ibu yang sakit boleh WA, chat WA ya ke nomor ini, nanti tim akan mendoakan. Ya puji Tuhan kemarin banyak sekali ya, kayaknya ada puluhan ya, ada tim yang mendoakan luar biasa ya, dan kayaknya hampir semuanya mendapatkan mukjizat Tuhan ya kan, mendapatkan mukjizat instan kesembuhan luar biasa. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, bahwa kuasanya real ya. Bukan hanya saya yang mendoakan, tetapi ada Ibu Esther, ada Ibu Elik. Hampir semuanya kesaksiannya, hampir semuanya mendapatkan kesembuhan instan luar biasa. Karya Tuhan di akhir zaman ini ya, saya melihat luar biasa Tuhan itu mencurahkan rohnya ya yang luar biasa atas setiap kita. Ya, Kakak Dewi boleh chat aja di WA ya, nanti tim yang akan berdoa. Oke, puji Tuhan. Untuk Pak Richard, saya merasakan ada, mohon maaf ya, saya merasakan ada sakit hati gitu ya. Bapak lepaskan dulu pengampunan ya, sebelum minta doa kesembuhan, lepaskan dulu pengampunan. Ya itu sih yang saya rasakan ya Pak Richard. Oke, kalau gitu saya rasa semuanya sudah diberkati ya, sudah disembuhkan, sudah diberkati. Ada kesaksian mungkin? Ya Bu Esther nih biasanya yang kesaksian.
Kesaksiannya yang selalu memberkati kita luar biasa ya kan. Kangen juga atau siapa kek di sini yang mau kesaksian. Bu Eli juga kesaksiannya luar biasa ya kemarin. Jadi kita membuktikan ya kan, perkataan kita itu bisa memprogram ulang apa yang kita ingin lihat terjadi, bahkan memprogram waktu, timing ya kan. Bagaimana Bu Eli berkata, bulan ini juga harus masuk ke dalam rekening saya. Dan apa yang terjadi? Bulan itu juga ya kan, padahal bulan Desember tanggal berapa waktu itu? Saya lupa ya, tanggal 25 Desember atau tanggal berapa? Yang tanggal 31 Desember saya nggak tahu ya, lupa. Tetapi waktu itu juga harus masuk ya kan? Nah, Bapak Ibu makanya jangan jangan terlalu mengikuti kata dunia. Kata dunia itu apa? Ya kata dunia itu ya waktunya selalu waktu Tuhan gitu ya kan. Biasanya kita selalu berpikir seperti itu ya kan. Waktunya waktu Tuhan ya kan. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, yang menghalangi itu siapa? Yang menghalangi itu roh-roh jahat yang bikin delay. Delay itu tahu kan Bapak Ibu? Yang bikin memperlama mukjizatmu, yang memperlama terobosanmu itu siapa? Bukan Tuhan, itu roh jahat ya. Engkau juga yang lain pasti juga mau bersaksi, yang lain pasti juga sudah diberkati tetapi gak mau bersaksi. Nah itu Bapak Ibu, ayo bersaksilah. Jadi saya tahu ya bahwa firman Tuhan yang sudah dibagikan, yang saya sudah bangun pagi-pagi gitu ya, minimal bangun jam 3 pagi, padahal biasa Tuhan bangunkan saya jam 12 malam ya. Jadi jam 12 malam saya dibangunkan ya. Kadang saya itu disuruh doa sama Tuhan, jadi kadang jam 2 saya tidur lagi gitu ya. Terus saya bangun minimal bangun jam 3 gitu ya. Jadi nggak percuma gitu. Iya kan, kalau saya melihat Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kemenangan, berarti nggak sia-sia yang saya bagikan itu. Ayo Bapak Ibu saksikan ya bagaimana firman Tuhan itu sudah mengerjakan mukjizat di dalam hidupmu. Itu akan memuliakan nama Tuhan dan akan membangun iman daripada saudara-saudari yang ada di sini semua, bahwa firman-Nya itu tidak pernah gagal ya. Yes, yes, and amin. Oke, rasanya semuanya sudah terberkati dan sudah disembuhkan. Jadi saya harus permisi dulu kali ya Bu Esther ya. Oh iya, saya mau cerita kemarin ada yang didoakan ya, ada yang didoakan, kebetulan saudara sepupu kita ya. Ketika saya berdoa sama-sama di sini, dia sembuh, dia kena santet ya. Jadi sembuh waktu saya doakan di sini, waktu live. Nah setelah itu dia minta doa lagi secara pribadi dan saya doakan. Dia nanya kenapa waktu, ya bukan nanya sih ya dia bilang waktu live tadi didoakan sembuh, setelah itu jadi lagi sakitnya, kasihan ya orang ini. Nah terus saya bilang ya agak susah juga ya, kalau kita kan percaya sama Tuhan Yesus bukan? Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus kan ada penjaganya bukan? Ada Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, namanya juga kena santet ya Bapak Ibu. Ada Tuhan Yesus yang menjadi penjaga kita. Kita bisa berdoa, darah Yesus tutup bungkus kita. Nah kalau yang di dalam belum Tuhan Yesus, ya agak sulit juga, paham kan Bapak Ibu ya maksud saya? Kalau yang di dalamnya bukan Tuhan Yesus, karena kan darah Yesus kan yang menghancurkan, mematahkan kuasa si jahat itu ya. Nah mohon maaf ya, saya tidak mengajak Bapak Ibu atau orang yang belum percaya untuk maksud saya tidak mengkristenisasi ya. Saya menghormati setiap agama,
Saya menghormati setiap agama, tetapi itu salah satu kebenaran yang engkau harus paham ya. Setan itu takutnya bukan sama kita, tetapi sama siapa yang ada di dalam kita, bukan? Kalau yang ada di dalam kita udah Tuhan Yesus ya, dan kita pakai doa darah Yesus yang tutup bungkus kita, darah Yesus yang menolak kuasa jahat, ya mereka harus tunduk karena siapa yang ada di dalam kita. Oke, saya rasa saya tidak akan khotbah lagi. Ya, hanya membagikan saja ya, membagikan supaya Bapak Ibu paham ya, jangan berpikir kok cuma sementara sembuhnya gitu ya. Oke, saya bagikan kembali. Sebetulnya Bapak Ibu bisa lihat di profil TikTok saya, di situ ada nomor HP saya ya, tetapi saya bagikan nggak apa-apa, 0823 1599 2960. 0823 1599 2960. Oke, kalau begitu terima kasih untuk kebersamaannya ya Kakak Lindra. Ya saya juga mau keluar. Kakak Daren, Kakak Dewi, Kakak Vivi, terima kasih. Kakak Mikaela, Kakak Damaris, Kakak Dewi, semangat. Kakak Linda, Ibu Yustin, Ibu Eli, Kakak Zoro, Kakak Haposan Maruli, Kakak Orlando, Shalom semuanya, Ibu Vera, Ibu, tadi cepet banget, mohon maaf ya kalau tidak terbaca. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom semuanya.